saya bilang bahwa Bosman gagal paham soal interaksi negara-negara di tingkat internasional gitu. Karena dalam yang saya dengar ya dalam video tersebut, dia melakukan oversimplifikasi bahwa hanya ada Indonesia, hanya ada Tiongkok, dan hanya ada Amerika Serikat. Negara lain gak relevan. Karena kita cuma ngasih upeti tersebut, $1 tersebut ke Tiongkok dan ke Amerika Serikat gitu. Tapi apa iya aliansi tradisionalnya Amerika Serikat misalnya tidak marah gitu ke Amerika Serikat yang malah memposisikan dirinya dengan Indonesia, karena pasti itu akan merugikan bisnis dan segala macam kan. Negosiasinya akan sangat endless, akan sangat panjang dan akan sangat rumit. Belum lagi misalnya Malaysia yang punya posisi juga di Selat Malaka, Singapura yang paling diuntungkan sekarang dengan adanya Selat Malaka. Terus bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ya udah Malaysia atau Thailand di Thailand Selatan atau Malaysia bagian barat itu mereka bikin terusan kayak terusan Suez, terus akhirnya Selat Malaka jadi nggak untung. Atau kalau misalnya Australia gitu lewat dari selatan ke utara atau sebaliknya, dia pengen lewat tapi ada tarif tersebut, apa Australia nggak bakal marah ke Amerika Serikat sebagai traditional ally untuk mengizinkan Indonesia memiliki tarif tersebut untuk melewati wilayah lautnya? Dan apa negara lain gak bakal ikutan gitu yang punya laut? Kan yang punya laut gak cuma Indonesia kan, ada negara lain juga yang punya laut. Apa mereka gak bakal marah ke Indonesia? Apa mereka gak bakal melakukan hal yang sama ke kapal Indonesia kalau misalnya kita bikin kayak gitu? Ada banyak endless possibilities yang menurut saya kalau misalnya kita menerapkan apa yang ide tersebut ucapkan, apa yang ide tersebut haturkan, kita akan bisa alih-alih untung, kita bisa malah jadi negara yang dikucilkan karena kita proteksionis, kita isolasionis, kita pasang tarif dan segala macam. Poinnya adalah kita udah punya UNCLOS, bagaimana ini kita bisa exercise. Kita sudah beruntung bahwa wilayah kita 2,5 kali lipat lebih besar dari tahun 1957. Deklarasi Juanda diperjuangkan, jadinya ya ini udah sebuah keuntungan yang besar. Apa kita rela pasang risiko besar tersebut, kehilangan seluruh 2,5 kali lipat tadi yang kita punya hanya demi ketidakpastian dengan membangun $1 per ton? Deklarasi Juanda itu memperjuangkan Indonesia wilayah lautnya. Dulu kalau misalnya kita pulau 3 mil, di sini ada misalnya let's say 200 mil ini jadi punya dunia internasional bebas gitu. Sekarang kalau ada pulau-pulau satu wilayah negara, ini jadi punyanya satu negara tersebut. Jadi ada 3 mil tadinya, terus tapi ada 200 mil lagi, 200 mil, 200 mil atau 300 mil selama antar pulau jadi milik Indonesia. Akhirnya Indonesia nambah 2,5 kali lipat kan wilayah kepemilikan wilayahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melanggar UNCLOS ini yang udah memberikan Indonesia 2,5 kali lipat wilayah lebih besar, kemampuan kita untuk menguasai kedaulatan laut kita sendiri demi biaya $1 per ton tersebut, apa tidak mungkin negara lain bakal oke, kalau misalnya UNCLOS aja kalian cederai, kalian langgar, kenapa kita nggak bisa melanggar UNCLOS tersebut? Apalagi mempertimbangkan tadi di level pertama, di level internasional, bahwa banyak negara yang memiliki kapabilitas laut lebih besar daripada Indonesia. Nah, ini yang saya khawatirkan dapat menjadi bumerang buat Indonesia. Saya tidak mempermasalahkan Bosman secara langsung bahwa idenya itu salah, tapi saya ingin memberikan pertimbangan bahwa mereka yang mendukung bahwa ide tersebut mungkin ada flaws yang bisa kita tambal gitu, ada flaws yang mungkin kita bisa koreksi bersama. Jadi penting buat kita melihat juga situasi di dunia internasional seperti apa, dan kalau misalnya kita abai sama situasi internasional tersebut, kita gak peduli, kita merasa paling kuat, takutnya kita cuman pede tapi kita nggak punya kekuatan sebenarnya, dan ketika dunia bersatu melawan kita untuk punya akses ke laut tersebut, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Amerika Serikat pun saya yakin kalau misalnya dia punya laut seperti Indonesia, dia belum tentu berani untuk melakukan hal tersebut saat ini, karena mengubah hal tersebut, mengubah tatanan
internasional, balance of power di level internasional demi kepentingan domestik yang menurut saya juga saya rasa angkanya tidak terlalu besar ya, apalagi mengingat biaya yang mungkin dikeluarkan demi membangun infrastruktur tarif tersebut itu akan sangat blunder buat Indonesia. Untuk kepentingan domestiknya Indonesia sendiri akan bahkan membahayakan kedaulatan si Indonesia sendiri gitu. Poinnya mungkin lebih ke arah inkonsistensi dari apa yang ingin kita capai dengan apa yang ingin kita terapkan gitu, dengan mekanisme yang terjadi di level internasional. Di tatanan internasional sekarang yang lagi mendominasi adalah pemikiran perdagangan bebas gitu kan, makanya kapal-kapal bisa lewat berdagang satu sama lain, adanya pengiriman barang lintas batas gitu. Itu terjadi karena adanya gagasan soal perdagangan bebas. Kalau kita ingin mengambil keuntungan dari perdagangan bebas, kita seharusnya kita menggunakan mekanisme pasar yang efisien dan tidak memiliki tarif. Nah, jika kita ingin mengambil keuntungan dari mekanisme pasar bebas tersebut, dari perdagangan bebas, tapi menggunakan mekanisme proteksionis yang sifatnya lebih ke arah biaya, inefisiensi, itu membuat kita, apa yang ingin kita capai dari tarif tersebut malah gagal karena orang lain gitu yang menggunakan jasa kita, menggunakan laut kita, melihat bahwa oh ini udah nggak efisien nih, lautnya udah nggak efisien, jalurnya udah nggak efisien, yuk kita cari cara gimana caranya biar lebih efisien. Oke lah, mungkin ketika itu didirikan kita udah mengeluarkan biaya besar gitu kan pasti untuk bikin infrastruktur tarif di laut. Kita udah pede nih, oke bakal dapat keuntungan segini. Tapi nyatanya dunia internasional bersatu karena mereka ingin untung gitu kan, sama-sama pengen untung semua. Yuk bikin jalan yang lebih efisien, misalnya di Malaysia bagian barat atau Thailand bagian selatan itu bisa di propose untuk bikin terusan yang mirip terusan Suez gitu. Nah kalau misalnya itu bikin, berarti Selat Malaka nggak bakal ada yang lewat karena itu lebih efisien. Kalau mau misalnya ke dari Asia Barat ke Asia Timur gitu, dari wilayah Barat ke wilayah Timur tuh bisa lewat situ lebih efisien daripada Selat Malaka. Terus gimana kita Selat Malaka udah kita bangun mahal-mahal, terus misalnya lagi dari selatan ke utara soal Australia, mungkin mereka bisa cari cara lain karena mekanisme pemikiran mereka, mekanisme keuntungan yang mereka cari adalah berbasis efisiensi. Kalau mereka tidak lagi melihat jalur tersebut sebagai efisien, mereka akan mencari cara lain, tempat lain, jalur lain biar bisnis mereka lebih efisien. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menggunakan perdagangan bebas untuk mencari keuntungan, sebaiknya kita menggunakan cara-cara perdagangan bebas juga yang minim tarif untuk mendapatkan keuntungan. Saya merasa pentingnya narasi counter terhadap apa yang dilontarkan oleh Pak Mardigu. Kenapa saya serius? Karena memang ini ranah saya. Ini menjadi bukan kewajiban sih, tapi ini menjadi keinginan saya untuk juga membantu mungkin teman-teman yang latar belakang HI-nya belum terlalu kuat untuk melihat dari kacamata HI itu seperti apa sih. Pak Mardigu punya latar belakangnya sendiri, punya backgroundnya sendiri, punya sejarahnya sendiri, mungkin punya pemahamannya sendiri, makanya dia sampai pada pemikirannya tersebut, itu tidak masalah. Tapi saya juga dengan proses yang saya punya, yang saya lalui selama saya berkuliah HI dan segala macam, itu membuat saya memikirkan terkait hal-hal tersebut, terkait rezim internasional, UNCLOS, terkait kepentingan Indonesia, terkait hak kedaulatan kita. Itu adalah basic anak HI kalau misalnya berpikir. Jadi keseriusan saya berasal dari background saya, dan saya yakin Pak Mardigu juga serius.